Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah yang terbesar? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 46. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kami sekalian, dialah yang terbesar." Hari ini kita melihat pertengkaran yang terjadi di antara murid Yesus. Mereka bertengkar soal siapa yang terbesar di antara mereka. Masing-masing saling menghendaki, sehingga pertengkaran itu menciptakan suasana batin yang tidak baik di antara para murid. Yesus mengetahui semua itu. Yesus menasehati mereka. Jikalau ingin menjadi yang terbesar, hendaknya menjadi yang terkecil. Janganlah selalu ingin menjadi yang terdepan, terpenting, termenang, dan terbaik. Kerendahan hati, kesederhanaan, dan kesahajaan akan menciptakan suasana damai, sejahtera, bahagia, dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, memang pertengkaran adalah sesuatu hal yang bisa muncul dalam kehidupan manusia. Pertengkaran itu bisa terjadi dalam keluarga, pertemanan, pertemuan, kerabat, sahabat, dan teman. Pertengkaran terjadi karena adanya perselisihan, karena tidak menerima situasi atau keputusan yang diambil dan bereaksi negatif dengan pernyataan atau perlakuan yang tidak baik. Akibat dari pertengkaran bisa meretakkan bahkan memutuskan hubungan kalau tidak ada rekonsiliasi. Ada sebuah keluarga yang selalu ada pertengkaran setiap hari. Suara kasar, nada tinggi, dengki, dan marah. Betapa menderitanya hidup dalam keadaan seperti itu. Ada pula sebuah keluarga yang hidup dalam damai, akrab, dan hangat. Bisakah kita mencapai kehidupan keluarga seperti itu? Semoga kita semua belum terlambat. Kita masih bisa memperbaiki hidup berkeluarga kita. Tuhan masih memberi waktu kepada kita untuk membangun keluarga Katolik yang sejati. Saudara-saudari terkasih, apa kelebihan dari anak-anak yang bisa kita teladani? Yang pertama, anak-anak ketika bermain memang bisa bertengkar. Namun mereka tidak lama kemudian akan bermain lagi. Anak-anak tidak pernah membawa beban di dalam hidup mereka. Mereka akan dengan mudah saling memaafkan. Berbeda dengan orang dewasa. Punya kebiasaan kalau sudah disakiti hatinya, maka akan terus disimpan sampai mati. Sulit untuk mengampuni. Semoga kita tidak demikian. Kelebihan kedua, anak-anak tidak punya prasangka buruk dalam hidup mereka. Mereka punya paham baik tentang teman-temannya
Yang penting bisa bermain bersama. Bagaimana dengan orang dewasa? Kecenderungan orang dewasa adalah dengan pikirannya yang ruwet, suka berpikir terlalu rumit tentang orang lain, dan gampang sekali punya prasangka buruk. Inilah penghambat dalam berelasi dengan orang lain. Kiranya bukan tanpa maksud bahwa hari ini Yesus mengambil contoh anak kecil untuk ditunjukkan kepada kita, agar kita belajar dari kehidupan anak-anak. Saudara-saudari terkasih, pernah suatu hari datang ke rumah kami suami istri tetangga kami yang memiliki 3 anak lelaki, kelas 6, 5, dan 1 SD. Yang suami masih kelihatan bahwa dia marah, dan istrinya pun masih kelihatan masih terisak. Karena suaminya memarahi anak-anaknya yang bertengkar gara-gara main game dengan laptop. Karena kala anak yang kelas 1 memukul laptopnya hingga rusak, tidak bisa dihidupkan lagi. Karena laptop itu untuk sekolah online, maka harus diperbaiki. Itu sudah berulang kali, biayanya mahal. Akibatnya, terjadilah pertengkaran antara ayah dan ibu mereka. Oleh ayahnya, maka dimarahilah anak yang paling kecil itu. Ibunya tidak suka melihat perlakuan suaminya, maka bertengkarlah mereka. Ternyata, anak-anak pun juga bisa membuat pertengkaran ayah dan ibunya. Siapakah yang bersalah dalam hal ini? Anak-anak atau ayah dan ibu mereka? Apakah dalam menghadapi anak-anak kita yang masih kecil, kita sudah memiliki kesabaran dan kelembutan hatian? Marilah kita berdoa. Bapa, ampunilah kami bila hidup kami dipenuhi dengan prasangka buruk dan sulit untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami mohon, jadikanlah hati kami menjadi seperti hati tersuci Yesus Kristus, Putramu, yang penuh kasih dan pengampunan. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.